PDMSC dan kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi sekali fafsus salamu bainakum, sebarkan salam di antaramu, maka kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tunki'ul mar'ah li arba'in, li jamaliha wali hasabiha wali nasabiha wali diniha, fazfar bizatid din taribat yadak. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Badan Kontak Majelis Ta'lim Khairun Nisa Desa Cening yang saya muliakan, wabil khusus Sohibul Bait, tuan rumah Bapak Alimuddin sekeluarga, Adinda Ayu Utami, hadirin yang sama berbahagia. Alhamdulillah, ungkapan syukur yang tiada terhingga, pada sore hari ini kita semua dapat berbagi bahagia dalam situasi dan kondisi saat ini di tengah-tengah pandemi corona COVID-19. Kita semua dapat hadir dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan yang Allah berikan bisa kita gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua dapat hadir kembali dalam hajatan keluarga, yang mana setiap ada hajatan keluarga, ibu-ibu majelis taklim selalu hadir dimanapun berada, dan itu pun dengan keikhlasan hatinya, tanpa menghiraukan panas dan jauhnya perjalanan. Ibu-ibu melakukan ini dengan tulus ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semua adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan bernilai amal jariah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setetes keringat ibu-ibu di jalan Allah itu ditebus dengan pahala jihad fi sabilillah. Selangkah saja untuk melangkahkan kaki menuju kebaikan, maka Allah menggugurkan 10 dosa kita semua.
man fi ta'alimi yasluku fa ilal jinahi lahu tariqun sahula. Man fi tariqil lita'allum yasluku. Orang-orang yang berangkat menuju medan menuntut ilmu, perjalanan menuju jihad Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengukir, telah meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, terutama ibu-ibu BKMT, atas sumbangan doa, salawat dan zikirnya, kita semua menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, salawat dan salam semoga tercurahkan ke baginda Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu BKMT, Adinda Ayu Utami, hadirin yang sama berbahagia. Dalam pesan singkat ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk dalam mengarungi bahtera hidup dan kehidupan, supaya adik Ayu menjadikan keluarganya keluarga sakinah, mawaddatan warahmah atau samawa, keluarga samawa, keluarga yang harmonis. Bagaimana caranya? Di dalam Al-Quran, salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dijadikanlah manusia berpasang-pasangan. Dengan berpasang-pasangan ini akan turunlah keturunan yang soleh dan solehah. Keturunan yang soleh dan soleh ini tidak serta-merta, namun harus melalui usaha yang keras, peras keringat untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah kelak. Maka Ayu dan Herman nantinya akan menjadikan keluarga ini menjadi keluarga sakinah, mawaddatan warahmah di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Seperti janji Ayu tadi, diungkapkan kasih dan sayangnya kepada mama dan bapak. Kemudian dia berjanji mengikrarkan dirinya dalam rangka mempersiapkan rumah tangga yang sakinah, mawaddatan warahmah di bawah reda Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masa remajanya, masa mudanya, masa lajangnya masih Senin Kamis salatnya, tapi pasca menikahnya tidak boleh lagi bolong-bolong salatnya. Kalau hari ini kita kenal, kita dengar banyak janda bolong dan janda lain sebagainya, tetapi pasca menikahnya Ayu nantinya dengan Herman tidak boleh lagi sholatnya bolong-bolong. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Siapa suruh itu tenar itu janda bolong katanya di Facebook itu. Mau diganti? Dia merendahkan derajat ini para janda-janda. Ya. Mudah-mudahan ya tidak sedemikian rupa, cuman itu persoalan keadaan kondisi bisnis mungkin sehingga ya jadi jualannya laris gara-gara namanya yang melejit itu janda-janda, makanya janda naik drastis harganya saat ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat Ayu, adik akan melangsungkan pernikahan besoknya. Tentu pesan saya selaku paman, apa gunanya harta benda yang begitu banyak, jabatan yang begitu tinggi, keturunan silsilah yang kita banggakan tidak ada artinya kalau kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rujukan kita adalah Al-Qur'an dan hadis. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ayu dan Herman untuk membina sakinah, mawaddatan warahmah rumah tanggamu. Pertama syaratnya adalah harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, harus taat kepada perintah baginda Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin Ayu berada di Giri Kusuma atau Malangke Timur nanti, kalau ada majelis ta'lim di situ, Ayu harus bergabung, berbuat kebaikan untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara. Kalau Ayu berada di Cening di sini, Ayu harus bergabung bersama ibu-ibu majelis ta'lim. Kenapa? Saya harapkan bergabung. Satu kebaikan yang kita lakukan, satu huruf dari ayat Allah yang kita baca dibalas dengan 10, 40 sampai 50 pahala. Kali berapa huruf ayat-ayat Allah kita baca, berapa huruf salawat kita baca, zikir dan doa kita baca, itu semua sebagai mazra'atul akhirah, tabungan ibu-ibu, tabungan kita semua di akhirat kelak. Kita akan tinggalkan ini dunia, Pak, Bu. Kenapa ibu-ibu peras keringat saat ini? Kenapa? Karena kita ingin di alam nanti, di kehidupan yang kekal dan abadi, kita mendapatkan syahid, kita mendapatkan keselamatan di alam sana, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, tentu dalam mengarungi bahtera rumah tangga, Ayu harus saling kasih dan sayang.